apresiasi aja mungkin ini apa? Yes. Jadi keren apa? Kalau orang dulu sebut itu namanya apa ya? Good looking gitu jadi. Makanya wanitanya kelihatan cantik-cantik. Jadi alhamdulillah Pak Kiai, kawan-kawan semua, kami dari DPP berangkat itu sudah 2 malam ini. Dan alhamdulillah kami diperlakukan sangat istimewa Pak Kiai sama pengurus DPW, sampai kami kaget kok sampai segininya ya. Jadi dongeng lagi cerita tentang teman-teman menjaga tradisi penghormatan terhadap tamu itu nggak diragukan lagi tuh. Jadi kalau soal keadaban mungkin NU banget di sini. Kalau soal keadaban gitu. Alhamdulillah ya. Jadi gitu Pak Kiai. Nah, kawan-kawan, jadi hari ini GPMN alhamdulillah baru berjalan 1 tahun perjalanan. Mungkin munculnya gara-gara pandemi mungkin ya, tapi bukan COVID, jadi nggak perlu ditakutkan. Gema itu bisa orang menyebutnya gema. Perjuangan filosofinya karena memang perjuangan. Maharani itu maknanya bisa keratuan, kemakmuran, apa dan juga kesejahteraan. Maharani. Kenapa disebut perjuangan? Kenapa ditutup dengan kalimat Maharani? Jangan nanti berjuang terus kita ini kok nggak selesai berjuang kita kan? Ya maksud nggak ada kesejahteraannya kan kita mau menuntut janji para pendiri bangsa ini kok janji doang, realisasinya belum. Nah kita kan pengen kedepannya bahwa perjuangan itu ada endingnya gitu Pak Ibu ya. Ada endingnya, ada akhirnya di mana kita benar-benar bisa berkiprah. Yang disebut dengan negara bisa hadir dalam sebuah aspek kehidupan masyarakat itu betul-betul gitu. Mungkin Pak Kepala Desa juga tahu bagaimana hari ini ada undang-undang desa, di desa akan terjadi pemberantasan. Itu bahkan itu eksekutif dan legislatif. Nah, itu TKSK, program BPT, PKH, itu hasil inisiator dari Ibu Puan Maharani. Ini kami sampaikan karena ini penting, saya anggap penting agar teman-teman PDO itu nggak pantas itu jadi presiden, apa prestasinya. Oh apa jasanya? Oh besar sekali. Nah itu omnibus law ataupun banyak aturan-aturan yang PKH itu yang sehingga akhirnya bisa dirasakan dampaknya cukup banyak. Nah bagaimana pola gerak dari GPMN itu sendiri? GPMN mengambil pilihan geraknya adalah dengan cara kooperasi. Jadi kita melakukan sebuah kooperasi. Pak Dadi atau Pak Ketum kenapa enggak seperti organ-organ yang lain yang namanya relawan yang kerjanya hanya hoak-hoak aja di sosial media atau gitu aja, atau kita kerjanya. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas sekarang ini berubah menjadi Permen nomor 2 tahun 2021. Sebenarnya kalau misalkan sudah diumumkan dari bulan lalu Pak, itu kita sudah bisa melakukan pencairan gitu. Karena kita mendapatkan nomor 1 data untuk pencairan itu. Karena mendapatkan kesulitan mungkin ya Pak ya, karena di sini kita harus berdampingan dengan pihak desa dan kelurahan. Mungkin di luar sana ada yang merasa kesulitan karena jarang kepala desa itu mendukung ya Pak ya gitu, jarang untuk mendukung program dari kami ini gitu. Makanya sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah mau mendukung di kabupaten ini untuk realisasinya BPUM. Mudah-mudahan dengan peraturan baru Pak, persyaratan baru di sini muncul NIB atau SKU, Bapak mungkin bisa membantu ya untuk melengkapi persyaratan yang kurang mungkin ya Pak ya untuk dari Pak Jailani ini. Mungkin nanti kontribusi lagi dengan Kepala Desa. BPUM ini menurun Pak anggarannya menjadi 1,2. Ya, dan itu dana hibah. Itu kenapa menurun? Karena ada program baru namanya KUR Pak, 0%. Programnya itu sama 1,2 gitu. Jadi 1,2 itu dana hibah, 1,2 itu dana pinjaman dan 0%. Gitu. Bapak bisa mengajukan langsung mungkin nanti saat kita pencairan, kita langsung ajukan data kita semua untuk mendapatkan KUR itu. Gitu. Jadi mungkin Bapak nanti dari desa untuk memberdayakan masyarakatnya ya Pak ya, mungkin itu tujuan kita utama ini gitu. Dari Kabupaten Oki juga dari GPMN kita tujuannya hanya itu memberdayakan masyarakat dengan birokrasi mungkin yang akan panjang tapi kita bisa memangkasnya di situ gitu. Dengan cara mungkin ya Pak agak sulit gitu, tapi insya Allah kita di sini hadir untuk memangkas itu semua. Mudah-mudahan minta doanya juga dari Pak Kiai, dari semuanya, mudah-mudahan
rencana setiap program kita ini berjalan lancar Pak. Iya. Karena mungkin tanpa doa kita juga nggak bisa apa-apa ya Pak ya gitu ya. Tidak barokah. Tidak barokah. Ya mungkin itu mungkin untuk penjelasan BPUM. Nanti mungkin untuk permennya nanti Pak Jailani mungkin nanti dapat dari Pak Yani mungkin untuk dikirim ke Pak Kades supaya Pak Kades bisa tahu permen yang barunya seperti apa, pasalnya seperti apa, isinya gitu. Cuman mungkin nanti di sini saya jelasin ya Pak, di situ ada pasal 4 ayat 1. Di situ menjelaskan bahwa yang sudah mendapatkan BPUM bisa mendapatkan lagi. Nah, mungkin di situ agak jebakan mungkin ya Pak ya gitu. Karena kita diberitahukan Kemenkom sekarang menggandeng di Dukcapil Pak. Jadi supaya yang sudah mendapatkan tidak mendapatkan lagi. Mungkin agak aneh juga kenapa di pasal ini disebutkan bahwa yang bisa mendapatkan lagi di tahun 2021. Jadi mungkin itu kalau dijabarkan karena banyak di tahun 2020 yang sudah masuk FOM BRI tapi tidak dicairkan. Nah itu akan dimunculkan di tahun 2021, itu klarifikasinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi juga, mungkin salah tangkapan bahwa kita bisa mengajukan lagi. Gitu. Mungkin itu untuk sosialisasi, mungkin nanti Bapak juga bisa melihat isi permennya gitu di situ ya Pak ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah Pak. Terima kasih. Saya tambah malam ada permen nomor 2 ya Pak ya. Terus saya sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan baru tahu pemberitahuan saya subuh. Hari ini baru mau menghadap ke Kemenkom. Jadi kita dulu yang tahu. Kita dalam rangka sosialisasi adanya program pemerintah tentang program LPDB, kemudian ada program BLT bantuan langsung tunai dalam bentuk tunai untuk para pelaku UMKM, buat pelaku UMKM yang juga menjadi binaan pesantren, dan juga adanya program tentang RKB atau ruang kelas baru buat para pengelola ataupun pesantren di Kabupaten Oki. Ada berapa pondok pesantren Pak yang ditangkap? Rencananya ada sekitar 50-an yang menjadi sasaran atau target agar kita bisa memfasilitasi pesantren-pesantren di Kabupaten Oki. Selain itu Pak, tujuan-tujuannya apa? Perbuatannya hari ini kita memang memfokuskan diri karena memang hari ini masyarakat akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kita juga membantu pemerintah agar pesantren juga mengambil peranan penting agar juga bisa menggerakkan perekonomian, terutama perekonomian pesantren dan juga perekonomian masyarakat. Jadi bisa nanti pesantren akan menjadi motor menggerakkan perekonomian rakyat agar segera bangkit dalam keterpurukan. Untuk lembaga atau institusi yang sudah dijalankan lembaga apa saja? Lembaga-lembaga yang terfokus pasti adalah koperasi-koperasi yang menjadi binaan dari pesantren,
dan juga pesantren-pesantren itu menjadi sasaran atau target. Untuk di kementerian sendiri, kementerian apa yang sudah di Kementerian yang sudah terbina hari ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kementerian Agama dan juga Pendidikan dan juga Sosial. ke depannya seperti apa untuk perkembangan melakukan pengembangan dari kegiatan ini? Ya seperti tadi saya ceritakan agar para pelaku UMKM terutama yang menjadi binaan pesantren dan juga yang di sekitaran pesantren yang terutama secara luas di Sumatera Selatan agar bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga bisa bangkit dari keburukan. Kegiatan ini mengalami kegiatan sebelumnya itu program yang disampaikan oleh Pak Direktur itu alhamdulillah didapat persetujuan dan support dari dan kerjasamanya seluruh kiai dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten. Harapan dari kegiatan ini? Harapan ini semoga semua yang kami perjuangkan, semua yang kami harapkan dengan kerjasama yang baik dengan seluruh pondok pesantren dan kiai itu bisa terlaksana dan terrealisasi. Untuk pendataannya sendiri Pak? Pendataan saat ini sedang berproses karena kemarin sudah berapa 10 atau lebih dari 5 proposal yang sudah kami usahakan. Insya Allah 50 sampai dari Kabupaten Sumatera akan segera kami selesaikan agar sampai ke kita benar. Untuk pendataan sendiri, apakah masyarakat umum bisa mengikuti program ini atau cuma untuk pondok pesantren? Saat ini kemarin kita telah melaksanakan program itu UMKM sebesar lebih kurang 3.600 RDP dengan sesuai mekanisme yang kita lakukan yaitu UMKM yang kerjasama dengan koperasi bagian. Yang sudah terrealisasi? Iya, yang selainnya itu pondok pesantren itu tadi dan yang sedang akan kita lakukan ke depan itu Gapetan dan Kuba. Kuba Bapak Usaha Bersama. Sampai kecamatan Kakak. Di Marmati yang pertama. Ya ini paksa Pak? Ya. Ketua setelah kegiatannya seperti apa dengan ada kegiatan ini? Jadi harapan kami dari Dewan Pengurus Wilayah Gema Perjuangan Maharani Nusantara ini pengen mensejahterakan, meratakan berdasarkan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau untuk dari sekolah negeri itu kan pembangunannya itu sudah rata, ada bos, ada apa dan jelas. Nah, yang kami pertanyakan sebagai fasilitator untuk mendapatkan program dari pusat itu bagaimana untuk sekolah swasta dan pondok-pondok pesantren ini bisa mendapatkan bantuan tersebut seperti minimal 50% dari sekolah negeri. Itu targetan kita. Untuk di Sumatera Selatan sendiri Pak, ada berapa kabupaten kota yang sudah terbentuk? Untuk di kabupaten kota, maksudnya GPMN ya. GPMN ini sudah 18 kabupaten kota sudah kita terbentuk. Yang sudah dilantik baru 10 kabupaten kota. Program yang sudah dijalani Pak? Program yang sudah dijalani, yang sudah terrealisasi antara lain BPUM. BPUM itu adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro. Periode Kemen nomor 6 tahun 2020 itu kita mengajukan 5.700, terrealisasi 5.300. Sekarang ini perubahan lagi karena ada mafia-mafia yang namanya Indonesia ini tidak lepas dari mafia. Jadi ada mafia-mafia di Kemensos itu, maka berubah lagi permennya nomor 2 tahun 2021. Jadi pemohon itu hanya menerima BPUM-nya 1.200.000 hibah dan 1.200.000 dipinjami non bunga. Ya, begitu. Terus ada lagi program yang kita kucurkan saat ini adalah BST. BST adalah bantuan sosial tunai, yang mana daerah-daerah lain itu sudah terrealisasi. Kenapa Sumatera Selatan belum direalisasikan? Apalagi orang-orang tua santri kan sangat membutuhkan itu. Makanya kami akan berjuang dan secepat mungkin maraton kami akan menyelesaikan BST di Sumatera Selatan segera direalisasikan. Untuk kabupaten yang sudah merealisasikan? Belum. Baru kita ajukan. Artinya apa kurang transparan atau tidak tepat sasaran itu lah yang menginisiasi gerakan ini. Karena mungkin apa bahasanya itu tipis-tipis, jadi informasi publik untuk program itu belum sampai di Sumatera Selatan. Makanya kita memiliki motivasi harus menjemput program yang ada di pemerintahan pusat itu untuk masyarakat di bawah ini, contohnya Sumatera Selatan. Cukup. Di dalam organisasi pesantrenan apa ketua pembina forum pondok pesantren.
saya mengapresiasi kawan-kawan DPP, DPW, DPD melirik pondok pesantren. Salah satunya ada kabar yang baik tentang RKB, LDPP, dan UKM. Yang jelas, kami dari pondok pesantren mengharapkan bantuan itu dengan secara prosedur yang baik, ya. Dengan prosedur yang baik kami tetap ikuti, dan juga ini salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, apalagi yang di dunia pendidikan, ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Saya jujur, ya, berurusan dengan koperasi itu sulit untuk kita mendirikan koperasi itu. Saya nggak paham ada di sini koperasi, tapi disarankan oleh kawan-kawan dari Gemah Perjuangan Maharani Nusantara, ambil bagian itu koperasi. Ya mudah-mudahan Abah sendiri akan mengurus koperasi itu dengan cepat, dan jangan berbelat-belit, biar kita tetap memajukan keinginan kita, biar pondok itu maju, punya usaha bisnis. Tadi disampaikan oleh sahabat saya itu, ya, kalau pondok pesantren di Jawa Timur itu pondok pesantren Sidoji itu 8 triliun dia punya. Kenapa tidak bisa Sumatera Selatan? Ya, pioner-pioner yang didukung oleh Adinda Cintayani selaku DPW, ketua pondok pesantren bersinergi sampai waktunya. Artinya program ini kalau kita kejar itu 3 tahun lagi.